Shalom, sungguh indah hari yang Tuhan telah berikan bagi kita. Hingga hari ini Tuhan memberikan kita nafas kehidupan untuk melanjutkan segala aktivitas kita. Untuk itu, mari kita bersekutu, berdoa, dan merenungkan firman Allah. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk hari yang indah, hari baru yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi kami. Kami senantiasa mengagungkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Walaupun badai silih berganti yang terjadi dalam kehidupan, tetapi Engkau senantiasa menguatkan dan menopang kehidupan kami. Pada saat ini, bersama-sama dengan keluarga kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya menjadi topangan kami hari ini untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kami di tengah-tengah jemaat masyarakat dan dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada saat ini melalui 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur dan kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepada aku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tema renungan kita sepanjang hari ini, lembaran baru. Batu agan baru. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang pemuda merasa hidupnya sudah berakhir. Orang tua dan teman-temannya menolaknya. Ia ingat bagaimana dulu ia menyakiti orang tuanya karena memilih hidup berhura-hura bersama teman-temannya. Ia memiliki hidup dengan uang yang banyak hasil penjualan narkoba. Namun kini ia dipenjara sendirian, merasa berdosa dan putus asa akan hidupnya. Dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, Paulus menceritakan kepada Timotius betapa ia sangat bersyukur kepada Tuhan. Paulus sungguh sadar akan masa lalunya sebagai penganiaya jemaat Tuhan. Paulus bahkan menyebut dirinya sebagai pribadi yang paling berdosa. Karena itulah ia sangat bersyukur bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa seperti dirinya. Dosanya diampuni. Ia mendapat kasih karunia dari Tuhan, bahkan kepadanya dipercayakan pelayanan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Paulus tidak malu menceritakan hal ini kepada Timotius, bahkan kepada siapapun
supaya kisah hidupnya menjadi contoh bagi orang lain, sehingga mereka juga bertobat dan mendapat hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pengasihan dan pengampunan dari Tuhan telah diterima oleh Paulus, membuat hidupnya menjadi lebih berarti. Hal tersebut tidak hanya dirasakan oleh Paulus, tetapi bagi siapapun juga yang menyesali dosanya dan rindu berbalik kepada Tuhan. Termasuk bagi pemuda tadi yang merasa hidupnya sudah hancur karena dosanya. Datanglah pada Yesus. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni olehnya. Masa lalu yang penuh dosa bukanlah akhir dari segalanya. Tuhan memberikan kesempatan untuk memulai lembaran hidup yang baru dan menjalaninya dalam pertobatan. Roh Kudus memampukan kita. Amin. Mari kita sehati sepikir kita berdoa. Sungguh kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Sungguh luar biasa Engkau sudah mengasihani kami. Dan kami akan senantiasa bersyukur atas semua belas kasihan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sudah kami rasakan. Dan kiranya kami akan terus membuka lembaran baru. Dan kami akan terus melayani dimanapun kami berada. Bahwa sebesar apapun dosa kami ketika kami datang dan berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kami. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk terus berjuang dalam kehidupan kami. Pada saat ini, bersama dengan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Efrata Bontang, kami datang berdoa untuk seluruh rencana kami hari ini. Aktivitas yang akan kami lakukan hari ini, kiranya kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Dan kami berdoa bagi anak-anak yang sedang dalam tumbuh kembang, yang sedang dalam bangku sekolah mengejar cita-cita mereka. Walaupun saat ini belajar melalui virtual, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memampukan dalam proses menimba ilmu. Berdoa bagi pemuda-pemudimu yang saat ini dalam masa muda, kiranya Tuhan yang akan menguatkan menopang dalam masa muda, dan sekiranya masa muda mereka senantiasa digunakan dengan baik. Berdoa bagi orang tua yang senantiasa menjadi pendidik dalam keluarga. Berdoa bagi kepala keluarga, istri, kiranya Tuhan tetap menguatkan dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab, dan segala yang sedang diusahakan. Kiranya Tuhan tetap menopang meneguhkan kami. Berdoa bagi lansia dalam masa tua, kiranya Engkau yang akan menjadi sumber penghiburan bagi mereka dalam masa tua, dan mereka akan menguatkan iman percaya hanya kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau selalu menghadirkan kami berkat-berkat-Mu. Kiranya berkat-Mu boleh kami kelola dengan baik, dan boleh kami gunakan dalam keluarga dan mengasihi sesama kami. Ya Allah Bapa kami juga berdoa bagi orang tua saudara kami yang sedang sakit, kiranya Engkau yang menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Kiranya Engkau yang akan terus menopang dalam proses kesembuhan. Ya Allah Bapa kami, berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang dalam perjalanan, baik keluar kota Bontang maupun masuk ke dalam kota Bontang.
Kiranya Engkau melindungi dalam perjalanan, menjauhkan dari mara bahaya, dan menibahkan tempat tujuan dengan penuh selamat. Ya Allah Bapa kami senantiasa berdoa bagi orang tua saudara-saudara kami yang sedang berduka oleh karena kehilangan anggota keluarga. Kiranya Tuhan tetap menghibur dan menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Segala harapan, kerinduan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sekiranya kami boleh mengerjakannya dengan campur tangan Tuhan. Ya Allah Bapa kami, senantiasa Engkau melindungi kami hari ini. Dan kami berseru hanya kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah doa dan renungan kita. Kiranya kita tetap kuat dan kokoh menjalani kehidupan. Tuhan memberkati kita.